Gumilang. Sama. Apa kejahatannya Panji Gumilang? Dia bicara Pancasila, dia bicara persatuan Indonesia. Soal penistaan bukan urusan dia itu, kan urusan daripada Tuhannya itu. Dia yang bertanggung jawab. Emangnya MUI bisa menjamin Panji Gumilang masuk surga? Saya mau tanya dulu Pak Abbas itu. Anda bisa jamin seseorang bisa masuk surga? Anda saja juga belum tentu masuk surga. Begitu teman-temannya, kalau saya ngomong ini, saya lihat makin lama Pak Jokowi ini membiarkan para menterinya ini bekerja seenak-enaknya gitu, tidak dikendalikan. Saya juga perhatikan Pak Jokowi ini kok sepertinya main tanda tangan aja kalau apa yang disodorkan kepada beliau. Seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Kita gadang-gadang dan kita harapkan Pak Jokowi mencabut dan membubarkan itu FKUB karena dia menghabiskan dana APBN dan tidak ada gunanya sama sekali. Kementerian Agama juga ini perlu ditinjau ulang, semangat latuhar hari harus kita kemukakan karena apa? Karena bergaining yang mengatakan mencabut 7 kata itu dari Pancasila, sekarang mereka kan diam-diam sudah terapkan. Ya, sudah terapkan. Kita harus memprotes dong. Kalau ini Anda cabut ini, Kementerian Agama bubarkan gitu. Karena nggak ada manfaat Kementerian Agama. Kalau kita baca Bapak Ibu ya rencana strateginya yang disusun oleh Pak dulu jenderal ya, Pak Roji. Ya kata-katanya semua itu kata-kata militer. Ya persis kayak Pak Tobing. Renstra lah, inilah strategi lah, inilah. Bukannya jelek. Itu sah saja. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bukan itu. Apa yang terjadi di lapangan? Anda boleh bicara hebat begini, indikatornya ini begini. Fakta di lapangan itu apa? Itu indikatornya. Nah, fakta di lapangan apa? Kementerian Agama kan impoten, LGBT. Udah impoten LGBT lagi. Panji Gumilang dipolitisasi, dikriminalisasi, diam 1000 bahasa. Kenapa ya tidak berani mengambil tindakan? Jadi Kementerian Agama itu sudah saatnya dibubarkan karena tidak memberi manfaat apa-apa. Bapak Ibu tahu nggak itu Kementerian Agama? Satu, siapa menterinya itu? Selalu dari Islam. Selalu. Agama lainnya itu selepel Direktorat Jenderal, Dirjen, dan itu juga mereka pada LGBT impoten itu, apakah Dirjen Bimas Kristen, apakah Dirjen Bimas Hindu, Katolik, impoten semua itu. Saya baca renstrannya itu Bapak 2020 sampai 2024, program apa di situ semua? Semua itu program agama Islam. Tidak ada program agama Kristen, tidak ada program agama Hindu. Hanya secuil. Hanya secuil. Hanya secuil. Saya sangat kecewa itu. Tetapi kekecewaan saya ini nanti akan saya lampiaskan, Galarua pasti nanti menyurat. Dia terima atau nggak terima nggak urusan ya. Bubarkan ini Kementerian Agama, itu rekomendasi kita. Karena nggak ada manfaat apa-apa. Justru dia itu diperalat oleh ormas-ormas Islam yang dikomandani oleh MUI. Mas Santiago mau nambahkan dulu boleh? Atau yang lain ya? Oke. Baik, terima kasih Pastor Paul. Selamat malam teman-teman di Indonesia. Saudara-saudara saya yang ada di Papua ya, saya selalu menyapa khusus lah, karena saya tahu persis apa budaya orang timur sana ya. Saya kurang lebih 20 tahun di Pulau Buruh dan banyak saudara saya di Papua sana. Kakak ipar saya juga kawin sama orang sana gitu. Jadi saya prihatin dan empati ya yang dialami oleh masyarakat Papua. Apalagi nanti tanggal 4 September ini Wapres akan berkantor di sana. Dan tujuannya apa? Katanya cuma 2. Mempercepat pembangunan di Papua, membantu pemerintah daerah mengatasi masalah. Bagi saya itu bullshit gitu. Dasar hukumnya tidak jelas, tambah juga Pak Jokowi mengeluarkan Perpres mengenai RPJP Papua. Di mana kewenangan Pak Presiden ini? Tapi itu lain soal lah. Sebenarnya saya kalau cukup waktu nanti kita akan berseri kalau pembicaraan kita saya udah siapkan slide-nya Pastor. Jadi kan Pastor mau menggunakan screen, tapi judulnya begini. Kementerian Agama sebentar ini ngeri ya. Yang ngeri ini. Kementerian Agama RI LGBT, tanda tanya gitu ya, LGBT. LGBT. Jadi saya menyampaikan ini pertama untuk teman-teman, saya tidak ada rasa benci. Ya, tidak ada sama sekali, zero hate.
kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah Anda beragama Muslim atau bukan Muslim, latar belakang budaya Anda beda, I don't care. Saya hanya cinta bangsa Indonesia, cinta Anda, cinta negara Republik Indonesia. Cuma saya mengekspresikan ini terbentuk dan terpola oleh karena melihat kenyataan yang ada di negara ini dibandingkan dengan apa yang tersurat dan tersirat di konstitusi kita dan Pancasila. Itu yang bikin saya marah. Padahal Anda kan pejabat-pejabat tinggi, termasuk Pak Ma'ruf Amin, termasuk Mahfud MD. Yang saya anggap itu Pak Mahfud MD itu, Mahfud MD itu sebagai juru bicara dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi jubir dia itu. Padahal kan statusnya Menko Polhukam. Jadi sudah saya siapkan slide-nya, nanti kalau Pastor sudah menampilkan slide-nya dia, baru nanti saya sampaikan. Tapi judulnya adalah Kementerian Agama RI LGBT, tanda tanya. Ini pemikiran judul ini muncul teman-teman ya, sama Pastor. Ya. Saya membaca berita yang dikirim oleh saudara kita, Pak Kuang. Ada dikirim berita begini, Kementerian Agama itu membentuk yang namanya Badan Masjid, apa itu ya, sebentar Pak, lucu itu judulnya itu. Ya. Jadi Kementerian Agama ini membentuk Badan Kesejahteraan Masjid. Nah, ini kan cerita ini kan, ini baru ini. Nah, jadi saya kumpulin berbagai bahan, ya literatur, undang-undang dan segala macam. Saya teliti satu persatu. Ini Kementerian Agama ini maunya apa? Sebab yang kita ketahui, ya, ada yang namanya Dewan Masjid Indonesia, yang sampai sekarang itu ketuanya adalah Yusuf Kalla, ya kan? Itu ada itu. Dan Dewan Masjid Indonesia ini didirikan pada tanggal 20 Juni tahun 1972. Coba Bapak bayangkan itu ya, sudah ada berapa itu, 28 tambah 23, sudah 41 tahun ya, Dewan Masjid di Indonesia. Sekarang ketuanya adalah Yusuf Kalla. Ujuk-ujuk Kementerian Agama membentuk yang namanya Badan Kesejahteraan Masjid. Coba saya telusuri apa landasan hukumnya ini gitu ya. Kan kalau penyelenggara negara mengambil satu kebijakan nggak bisa dong tiba-tiba tuh ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba muncul. Kan harus direncanakan sebelumnya. Harus masuk RJP tahunan, harus sesuai selaras dengan RPJM dan merupakan penjabaran daripada RPJP 20 tahun. Nah kalau itu misalnya tiba-tiba muncul, ya boleh-boleh saja. Tetapi kan prosedurnya tidak ujuk-ujuk muncul begitu. Ada kan mekanismenya. Nah ini yang saya selidiki. Saya telaah dari berbagai segi. Apa ini? Landasan hukumnya dia hanya bilang apa? Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 ayat 2 pasal 29 Undang-Undang 195. Itu kan alasan klasik. Apa itu pasal 29? Kita tahu soal kebebasan beragama. Nah, atas dasar itu dibentuklah katanya Badan Kesejahteraan Masjid. Nah, yang paling menarik adalah ketika saya telusuri apa maksud dan tujuan didirikannya Badan Kesejahteraan Masjid ini, yang saya singkat dengan BKM. Sementara di sini sudah ada Dewan Masjid Indonesia yang diketuai Yusuf Kalla. Telusur hanya dua tujuan daripada BKM ini. Pertama, latar belakangnya adalah menurut kawan ini, Kementerian Agama itu, bahwa program pemerintah itu harus melibatkan masyarakat. Ya, harus melibatkan. Ya, sampai sejauh ini betul. Karena itu pemerintah adalah regulator. Tetapi itu kan di bidang bisnis, di bidang ekonomi. Kalau bidang sosial itu tidak bisa begitu. Sama dengan FKUB. Nah, yang kedua saya telusuri siapa anggota BKM. Ada dari pemerintah, ada dari masyarakat. Nah, ini masyarakat ini siapa? Ya kan, jangan-jangan masyarakat adalah DMI, Dewan Masjid Indonesia. Itu satu hal. Nah, yang harus kita pikirkan dan analisa bersama, untuk apa? Bukannya memarah-marahi pemerintah, enggak. Bila perlu kita bikin surat kepada Presiden, ini dibatalkan. Kita bikin surat terbuka kepada DPR dan MPR, dibatalkan. Kenapa? Ini kan tugas pengawasan oleh DPR. Kenapa diam saja DPR? Itu persoalan lain lah. Nah, kembali lagi, apa tujuannya? Tujuannya adalah kesejahteraan masjid. Itu satu, Bapak Ibu, teman-teman ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masjid. Jadi bukan kesejahteraan manusia, tapi kesejahteraan masjid itu bangunan itu. Apa yang, masa bangunan harus sejahtera, bangunan mati? Tapi itulah, coba ya, aneh-aneh deh. Nah yang kedua, kesejahteraan masjid. Nah yang kedua adalah
mengupayakan supaya masjid itu memberitakan narasi keislaman atau narasi keagamaan itu secara positif. Nah, jadi maksudnya dikasihlah ini masjid ini sejahtera dengan harapan supaya dia menarasikan kegiatan daripada agama itu secara positif. Iya apa iya, ya kan? Oke, itu hak dia lah, itu hak dia. Nah sekarang kita lihat apa Dewan Masjid Indonesia itu sama, yang sama itu atau beririsan itu kepentingannya cuma satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan masjid. Tujuan daripada Dewan Masjid Indonesia itu adalah pusat ibadah. Nah, itu satu, pusat ibadah itu kalau saya baca itu ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan persatuan umat. Jadi umat bukan masyarakat secara umum. Nah, menurut ini si BKM ini kesejahteraan masjid sehingga nanti bisa memberikan kontribusi positif kepada lingkungannya. Apa iya? Jangankan begitu. Yang sejauh 2-3 kilometer aja kalau ada rumah ibadah orang lain di sekitar masjid itu akan dibilang itu rumah ibadah itu sarang setan, itu harus ditutup. Contohnya mana? GKPS Purwakarta. Jadi ini adalah, Bapak Ibu, saya ungkapkan ini adalah tipu-tipuan daripada para pejabat pemerintah yang membodoh-bodohi rakyat. Kalau saya tidak terima ini baru satu sisi Pak ya, baru satu sisi. Seperti kita ketahui Dewan Masjid ini adalah suatu organisasi yang sudah tertular atau terinfiltrasi oleh gerakan radikal transnasional Dewan Masjid Indonesia. Nah, kita nanti akan lihat lagi FKUB itu, Kurlep ya, Kurlep itu kurang lebih sama. Nanti kita akan tarik lagi MUI, waduh lebih gila lagi nih. Jadi maka saya katakan itu adalah Kementerian Agama ini adalah LGBT, ya. LGBT karena dia tidak berdaya, tidak tidak berdaya lah di bawah ketiak daripada MUI. Oh, nanti saya akan bicarakan itu apa itu Kementerian Agama, apa tugasnya, apa landasan hukumnya. Sejarah terbentuknya Kementerian Agama ini adalah dibarengi dengan suatu perdebatan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan Latuh Harhari dengan teman-temannya. Tetapi di perjalanan entah bagaimana pada tahun 1949 ketika KNIP, Komite Nasional Indonesia yang pertama itu bersidang, maka dibicarakan lagi di situ usul untuk mendirikan Kementerian Agama. Pada tanggal 18 Agustus Latuh Harhari bilang tidak usah ada khusus Kementerian Agama, biar aja tuh pengajaran agama itu tersebar di beberapa kementerian. Nah, alasan ketika itu Bapak Ibu yang difahami oleh kaum Islam ini, Indonesia ini kan negara sekuler dan agama. Bagi mereka pengertian sekuler itu adalah suatu negara yang tidak bertuhan. Nah, ini yang dulu yang saya baca dari sejarah itu kurang argumentasi daripada Menir atau Mr. Latuh Harhari itu. Kurang argumentasi itu sebenarnya sekuler itu apa? Ya, sekuler itu bukan suatu negara yang tidak bertuhan, tetapi yang memisahkan pengelolaan negara, urusan pribadi dan urusan agama. Kalau menyentuh urusan negara jangan dicampur baurkan dengan urusan agama. Sama yang dilakukan oleh Kristen. Ya, Kristen ya. Kalau Kristen kan tidak menafikan kehidupan berpolitik, tetapi tidak mau gereja itu terkooptasi oleh negara. Tetapi Islam itu beda. Ajarannya memang politik harus menyatu dengan Islam. Islam itu harus menyatu dengan politik. Nah, untuk mencari jalan tengah dibikinlah negara agama atau negara sekuler. Menurut Menteri Agama yang pertama ketika itu, diambillah itu tetap Kementerian Agama. Ada yang namanya Kementerian yang Istimewa. Ini adalah kompromi atau barter atau transaksi dari agama Islam kepada Kristen nasionalis karena Piagam Jakarta ditolak oleh nasionalis. Nah, barternya ini dong. Ya kan? Wah, beginilah negara ini ya. Dan ini sampai ya gen ini atau karakter itu atau gen yang demikian ini menular kepada PDIP. Dia nggak urusan itu negara ataupun bagaimana. Jadi kalau kita tarik ke belakang sejarahnya itu, gen itu terus menular. Dan ini kan Soekarno juga dulu berperan itu. Bung Karno kan sangat berkeras untuk menerapkan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Berkeras dia itu. Tetapi ditentang oleh kaum nasionalis dari timur. Bapak itu tidak cabut atau tidak hapus, kami tidak mau bergabung dengan NKRI, kami akan berpisah.
Indonesia Timur. Itu adalah sikap nasionalis tulen daripada Mr. Johannes Latuharhari. Sayang karakter beliau itu hari ini hilang, tenggelam entah kemana, dan tidak ada seorang pun yang bersuara keras seperti dia. Bapak Ibu tahu dia meninggal usia berapa? Dia meninggal pada usia 54 tahun. Yaitu pada tahun 1959, pas sesudah itu 5 Juli adalah dekret presiden itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah dirawat di rumah sakit RSCM. Nah ini Bapak Ibu pelajaran bagi kita, jangan pernah lengah terhadap upaya-upaya mereka ini. Setiap kesempatan akan mereka gunakan itu supaya Indonesia ini menjadi negara syariah. Setiap kesempatan. Maka saya sangat kecewa kepada teman-teman, anggota DPR yang katanya nasionalis sontoloyo semua bagi saya itu. Maka jangan pilih partai mereka itu. Jangan pilih. Karena bagi mereka itu kekuasaan adalah everything, segala sesuatunya. Bagi kita, no. Kita berpolitik, ya, tapi bukan politik praktis, politik negara yang kita jalankan. Soal orang lain benci atau apa urusannya itu, pasti dibenci. Tapi as long as kita menjalankan politik negara sesuai dengan konstitusi, tidak ada masalah. Nah ini yang ingin saya sampaikan nanti lebih detail lagi. Saya belum lagi bicara FKUB itu, yang kita gadang-gadang dan kita harapkan Pak Jokowi mencabut dan membubarkan itu FKUB, karena dia menghabiskan dana APBN dan tidak ada gunanya sama sekali. Kementerian Agama juga, ini perlu ditinjau ulang. Semangat Latuharhari harus kita kemukakan. Karena apa? Karena bergaining yang mengatakan mencabut 7 kata itu dari Pancasila, sekarang mereka kan diam-diam sudah terapkan. Ya, sudah terapkan. Kita harus memprotes dong. Kalau ini Anda cabut ini, Kementerian Agama bubarkan gitu. Karena nggak ada manfaat Kementerian Agama. Kalau kita baca Bapak Ibu ya rencana strateginya yang disusun oleh Pak dulu jenderal ya, Pak Roji. Ya kata-katanya semua itu kata-kata militer. Ya persis kayak Pak Tobing. Renstra lah, inilah strategi lah, inilah. Bukannya jelek. Itu sah saja. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bukan itu. Apa yang terjadi di lapangan? Anda boleh bicara hebat begini, indikatornya ini begini. Fakta di lapangan itu apa? Itu indikatornya. Nah, fakta di lapangan apa? Kementerian Agama kan impoten, LGBT. Udah impoten LGBT lagi. Panji Gumilang dipolitisasi, dikriminalisasi, diam 1000 bahasa. Kenapa ya tidak berani mengambil tindakan? Apa kewenangan MUI itu? Tidak ada. Kenapa dia tidak berani? Maka saya sebut dialah LGBT. Tidak jelas dia itu. Tetapi kalau programnya hebat, Pak. Ya. Saya akan fakta-fakta ini fakta, saya bicara fakta ya. Bukan opini juga, bukan dugaan. Fakta ini. Dan saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan ini. Sebab ini informasi adalah tentang mereka yang mereka terbitkan untuk mereka, bukan saya buat-buat. Jadi Kementerian Agama itu sudah saatnya dibubarkan karena tidak memberi manfaat apa-apa. Bapak Ibu tahu nggak itu Kementerian Agama? Satu, siapa menterinya itu? Selalu dari Islam. Selalu. Agama lainnya itu selepel Direktorat Jenderal. Dirjen, dan itu juga mereka pada LGBT impoten itu, apakah Dirjen Bimas Kristen, apakah Dirjen Bimas Hindu, Katolik, impoten semua itu. Saya baca renstrannya itu Bapak 2020 sampai 2024, program apa di situ semua? Semua itu program agama Islam. Tidak ada program agama Kristen, tidak ada program agama Hindu. Hanya secuil. Hanya secuil. Hanya secuil. Saya sangat kecewa itu. Tetapi kekecewaan saya ini nanti akan saya lampiaskan, Galaruap pasti nanti menyurat. Dia terima atau nggak terima nggak urusan ya, bubarkan ini Kementerian Agama, itu rekomendasi kita karena nggak ada manfaat apa-apa. Justru dia itu diperalat oleh ormas-ormas Islam yang dikomandani oleh MUI. Jadi mana duluan nanti yang dibubarkan? Kalau MUI mungkin masih bisa dimasukkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dia duduk di MPR sana. Anda berdebat dari MPR. Jangan biar seperti sekarang dia suka dengan leluasa mengobok-obok sistem keagamaan di Indonesia. Semua tidak ada yang berdaya, termasuk Kapolri. Maaf ini Bapak Kapolri harus saya sampaikan. Karena di Polri kan juga ada namanya PCS kan. Maka kalau ada plesetan saya dengar Bapak Kapolri jangan tersinggung. Tadinya adalah Polri, sekarang adalah Polsri. Polisi Syariah Republik Indonesia. Nah konsep itu, alasannya itu termasuk oleh Kiai Haji Wahid Hasyim mengatakan bahwa Kementerian Agama ini adalah
kompromi antara negara sekuler dengan negara agama. Kan tambah gemblung, Pak. Kompromi bagaimana? Nah, disinilah saya katakan kegagalan daripada para intelektual nasionalis dan Kristen itu tidak mau merumuskan negara Indonesia itu, negara Pancasila itu sebenarnya bagaimana modelnya. Ekonomi Pancasila itu sebenarnya modelnya bagaimana. Sama sekali itu tidak ada, Bapak Ibu. Yang saya bikin kecewa itu, mereka ini terlena oleh kenikmatan mungkin uang dan jabatan dan lain sebagainya. Dan mereka pada saat kita begitu lengah, mereka menyusup pelan-pelan. Dan sekarang mereka berjaya dari sisi bagaimana mereka menguasai Indonesia ini. Dari perda syariah, ekonomi syariah, apalagi semua syariah. Bukan kita benci, silakan aja. Tetapi ketika Anda menerapkan itu dan merugikan rakyat Indonesia dari agama, suku bangsa, dan ada budaya yang berbeda dengan Anda, itu sudah nggak boleh. Pemerintah harus tegas. Bukan kita tidak setuju, silakan aja. Tetapi ketika Anda membuat itu, doronglah golongan yang lain juga supaya mereka bisa melakukan apa? Ya bukan perda syariah kan? Seperti di Serambi Yerusalem di Papua, kenapa Anda tolak? Di Sumatera Utara ada Serambi Mekah. Di Bangkinang ada Serambi Mekah lagi itu kalau nggak salah. Kan Anda begitu leluasa dan melakukan diskriminasi dan berbuat sesuka-suka Anda dengan hanya satu, kami mayoritas. Mulai sekarang itu ya MUI atau siapapun Anda coba itu di KTP Anda setuju hapus itu agama. Kita akan lihat nanti 10 tahun ke depan. Kenapa Anda tidak setuju? Kenapa Kementerian Agama ngangok gak berani itu melakukan? Karena Anda ingin mempertahankan mayoritas kan, dan atas diksi mayoritas itulah Anda seenak-enaknya berbuat di negara Republik Indonesia ini. Dikit-dikit penistaan. Saya bilang itu Pak, kalau Pak Maruf Amin bukan Pancasilais, ayo, Anda bukan Pancasilais, Bapak Wapres, bukan Pancasilais Anda. Jadi siapa di sini yang sebenarnya pengkhianat bangsa? Bukan Budiman Sujatmiko, itu kan kecil itu internal partai. Pengkhianat bangsa. Ikuti gen daripada partai ini, termasuk partai besar sekarang ini. Mereka itu adalah partai-partai yang tidak berideologi. Mereka itu hanya mengedepankan pragmatisme dan transaksi. Itu partai itu. Mudah-mudahan partai yang lain yang kecil-kecil ini tidak begitulah. Kalau begitu juga nanti saya tinggalkan itu. Nggak peduli saya kan. Kita kerja untuk sehat. Kita berorganisasi untuk sehat, bukan untuk sakit atau cari lawan. Kita kan cari kawan. Sama dengan pastor ini, bukan cari lawan dia. Ayo kawan, berkawan kita bikin proyek ini. Sama juga Galarua. Nah ini adalah pengantar daripada yang ingin nanti sampaikan secara detail kepada Bapak Ibu pada kesempatan yang pas. Kalau nanti malam ini mungkin 25% bagi sebagian daripada materi saya itu akan saya sampaikan. Tetapi untuk membuka pikiran kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Galarua berjuang di sektor sosial politik, sosial budaya. Karena sosial budaya itu adalah identitas Indonesia ini adalah di sosial budaya. Bapak Ibu tahu siapa yang mengatakan itu? Kementerian Agama. Jati diri Indonesia adalah gotong royong katanya. Salah, bukan salah, tetapi identitas Indonesia bukan hanya sekedar gotong royong. Kenapa dia harus sebut gotong royong? Salah. Kurang lengkap saja, tidak salah, kurang lengkap. Nah, inilah pemahaman mereka tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Inilah pemahaman mereka tentang siapa sebenarnya Indonesia, tidak utuh. Atau memang sengaja dibikin tidak utuh. Saya mendengarkan ada video dari siapa itu, nggak ngerti saya itu Pak. Ketika kita membahas channel Sunnah Nabi versus Ustadz Kainama. Sejak awal saya sudah katakan, itu judulnya dia bikin begini. Channel N26 membahas Sunnah Nabi tidak lengkap. Ya memang sengaja kita bikin nggak lengkap karena kita tidak mau sentuh itu barang itu materinya. Taruh dibilang penistaan. Yang kita fokus di situ adalah bagaimana sikap daripada penegak hukum di Indonesia ini berlaku diskriminatif. Kalau MUI yang melaporkan cepat direspon. Kalau bukan MUI yang melaporkan, dibiarkan itu, tidak ditangani. Dan catatan lain adalah sampai DPR ngomong masalah itu. Kan DPR Sontoloyo itu dari fraksi 7 Pak. Apa urusannya DPR? Coba DPR yang mana itu saya belum tahu. Itu fokus kita ya, teman yang mendengar channel N262 atau 2 hari yang lalu. Itu fokus kita Pak, bukan materi channel channel Sunnah Nabi itu bukan. Karena kita tahu diri kok.
Tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana penegak hukum Indonesia ini tidak berdaya di bawah tekanan dari MUI. Lakukan ini, lakukan. Udah kayak robot aja. Ini, lakukan. Masa nggak bisa? Ini bukti tidak lengkap. Kenapa dia tidak berani ngomong gitu? Walaupun setiap laporan harus terima. Tetapi di kan lain, kalau MUI lapor hari ini atau tadi pagi, hari ini tangkap, suruh puluhan polisi seperti yang menangkap 43 polisi. Besoknya entah bagaimana tidak gelar perkara langsung tersangka dan tahan. Di mana? Sama dengan yang dialami oleh Panji Gumilang. Sama. Apa kejahatannya Panji Gumilang? Dia bicara Pancasila, dia bicara persatuan Indonesia. Soal penistaan bukan urusan dia itu, kan urusan daripada Tuhannya itu. Dia yang bertanggung jawab. Emangnya MUI bisa menjamin Panji Gumilang masuk surga? Saya mau tanya dulu Pak Abbas itu. Anda bisa jamin seseorang bisa masuk surga? Anda saja juga belum tentu masuk surga. Begitu teman-temannya, kalau saya ngomong ini, saya lihat makin lama Pak Jokowi ini membiarkan para menterinya ini bekerja seenak-enaknya gitu, tidak dikendalikan. Saya juga perhatikan Pak Jokowi ini kok sepertinya main tanda tangan aja kalau apa yang disodorkan kepada beliau. Seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Dia tahu nggak itu masyarakat Mentawai di sana begitu menderita dan tidak dimasukkan di dalam undang-undang itu. Itu kan sama misalnya kalau dalam satu keluarga, si A, si B, si C anaknya 4. Si A dan si B diakui sebagai anak, si C tidak diakui di catatan kartu keluarga ataupun catatan hukum lainnya. Apa salahnya kan? Tapi Pak Jokowi kan tanda tangan aja. Dan DPR pun asisi saja. Nah ini Bapak Ibu penyelenggara negara, Pak Mahfud, ya sekali lagi Pak Mahfud, Anda kan Menko Polhukam, bukan juru bicara daripada Menteri Kemenkumham. Pada posisi itulah Anda bekerja, Pak Mahfud. Saya bukan mengajari, ya. Pada posisi itu aja. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, HAM, Hak Asasi Manusia. Bukan jadi toa daripada Kemenkumham. Terima kasih Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih Pastor Paul, Tuhan memberkati. Oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,